Saya tutup kafaratul majelis, sedikit melalui mimbar ini saya akan menyampaikan klarifikasi. Karena saya menyampaikan hal tersebut di Masjid Pondok Mutiara juga, maka saya harus mengklarifikasinya di Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo. Mungkin Bapak Ibu pernah menerima beredar TikTok atau mungkin IG cuplikan kajian saya. Cuplikan video dari kajian saya yang di situ tertulis bahwasanya judulnya horor judulnya ya, padahal itu makanya saya harus luruskan ini ya, klarifikasi. Judulnya di TikTok itu adalah bahwasanya ibu-ibu, mohon maaf, seorang wanita yang dipanggil dengan nama suaminya, contoh ya, misalnya Bu Hasan, Bu Agus, Bu Bambang, atau Bu Joko, dengan nama yaitu suaminya, maka itu haram, dilaknat, masuk neraka, dan seterusnya. Ya, itu judulnya, TikToknya begitu. Ini salah paham sebenarnya. Jadi yang dimaksud adalah, yang saya maksud dalam hadis Nabi itu, yang dilaknat, bahkan bukan dilaknat, tidak dapat mencium aroma wangi surga. Itu yang benar. Tidak mencium, tidak dapat mencium wanginya surga. Apa itu? Siapa? Siapa? Orang-orang yang menisbatkan dirinya, bintinya, bukan kepada bapak kandung. Itu yang gak dapat bau surga. Jadi kalau ada seorang wanita atau laki-laki yang bin atau bintinya itu bukan kepada bapak kandungnya, tetapi kepada bapak atau orang lain, bukan bapak kandung, itu yang ancamannya, sekali lagi ancamannya, tidak dapat mencium aroma wanginya surga. Lah kasus ini terjadi pada dua hal. Kasus ini, kasus yang pertama adalah kasus wanita yang telah menikah. Biasanya di belakang nama wanita itu bukan nama orang tua, tapi nama suami. Nah itu di situ maksudnya. Jadi misalnya wanita itu bernama Farida, laki-laki itu calon suami bernama Hasan. Hasan menikahi Farida. Lalu Farida ini setelah dinikahi, di belakang namanya mestinya kan nama ayah. Ini tidak, nama suami, Farida Hasan. Ya ini yang dilarang. Ya ini yang ancamannya itu nggak dapat bau surga. Ya, terus di masyarakat lah, itu saya jelaskan. Di masyarakat yang lebih santer itu, lebih terkenal, dipanggil pakai nama suami, Bu Hasan, Bu Joko, bukan namanya. Itu nggak masuk, itu nggak masuk di dalam ancaman ini. Itu kurang tepat, maksud saya, kurang afdol. Afdolnya itu ya dipanggil saja nama wanita itu atau pakai nama kunnya. Jadi kalau beredar di masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian, ada Bu Hasan, Bu Joko dan seterusnya, itu artinya adalah itu istrinya Pak Hasan, istrinya Pak Joko, bukan anaknya Pak Hasan, bukan anaknya Pak Joko atau anaknya Pak Agus. Maaf ya kalau ada kesamaan nama ini. Ini mohon maaf ini. Jadi dalam hal ini itu salah ya. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwasanya wanita yang dipanggil dengan nama suami itu langsung dilaknat, masuk neraka dan seterusnya. Enggak, bukan. Yang dapat ancaman nggak dapat bau surga itu adalah yang menisbat. Terus kasus kedua, kalau tadi kan kasus wanita menikah di belakang, jadi mestinya wanita itu bintinya pakai nama ayah kandungnya, di belakang namanya itu jangan nama suami. Itu ancamannya berat. Ancamannya itu nggak dapat bau surga. Yang kedua kasus anak adopsi. Biasanya anak itu dari kecil diadopsi, giliran mau menikah maka kan tidak diketahui ayah kandungnya siapa. Wong anak itu diambil dalam keadaan anak itu dibuang, kita nggak tahu. Lalu si bapak angkatnya, bapak adopsi, mencantumkan namanya di belakang nama anak ini. Ya itu yang tidak dapat bau. Lah kalau tidak diketahui orang tuanya siapa anaknya siapa, maka tidak perlu dikasih bin atau binti, cukup namanya toh. Yang menikahkan wali hakim KUA, bukan orang tua adopsinya, bukan ya. Jadi ini banyak beredar, ini saya luruskan, mohon maaf. Ya, 1-2 kali saya dibuat seperti ini ya, termasuk saya pernah mengatakan main comot aja ya, entah karena untuk kepentingan duniawi supaya viral ya, itu yang aneh-aneh itu ya. Contoh, saya pernah mengatakan bahwasanya coba dibuka Al-Maidah ayat 3, sudah Allah mengharamkan babi, bangkai ya,
binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, macam-macam lah dan seterusnya. Anjing disebut nggak di situ? Ada nggak anjing? Nggak ada anjing di situ. 10 yang diharamkan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Anjing disebut nggak? Tidak ada kan? Nggak ada. Nah, itu dipotong. Dia disebarkan. Ustadz Abu Aslam menghalalkan daging anjing karena anjing ini cuplikan TikToknya lo. Padahal saya lanjutkan, makanya kalau mau mengambil yang keseluruhan itu ya. Padahal coba dibuka hadis. Nah, hadis binatang bertaring, anjing itu ya najis, anjing itu masuknya di situ haramnya. Itu termasuk ketika menyebut hewan yang dipukul, hewan yang tercekik, hewan yang terjatuh, hewan yang diterkam binatang buas, itu yang belum sempat disembelih, saya nyeletuk. Apa tadi, tolong diulang? Hewan yang dipukul, lele itu diapakan? Lele itu dipukul, langsung dinukil cuplikannya, sebarkan TikTok, nggak boleh makan lele karena dipukul. Ini saya demi Allah tidak ridho. Saya tidak ridho, demi Allah. Saya tidak ridho. Ya, saya tidak ridho. Ya, dalam hal ini mohon maaf ya, lebih baik dinukil secara keseluruhan. Padahal dalam hal ini binatang air halal tidak? Halal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak menjelaskan secara keseluruhan. Wallahu a'lam. Demikian kita tutup ya.